tinggi. Laju kendaraan melambat di sejumlah simpang dan titik penyempitan jalan. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan terus berupaya mengurai kepadatan untuk mencegah kemacetan panjang. Petugas juga disiagakan di titik rawan kecelakaan. Diperkirakan arus kendaraan masih akan terus meningkat menjelang akhir pekan. Seiring bertambahnya pemudik dan wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang. Ya, sementara itu ribuan penumpang juga masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian penumpang terlihat di sejumlah counter check-in penerbangan domestik. Hari ini jumlah penumpang di Bandara Suta berkisar 165.000 penumpang, sementara pergerakan pesawat sebanyak 1.131 pesawat. Meski bukan puncak arus libur Natal, namun jumlah penumpang hari ini masih terbilang tinggi dibandingkan hari biasa. Sementara tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus libur Nataru gelombang kedua akan terjadi pada pekan depan seiring banyaknya yang melakukan cuti di akhir tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik dan libur Nataru sudah ada rekan Salam Pulungan di gerbang tol Cikatama, lalu ada rekan Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang, Amrina Rida di stasiun Pasar Senen Jakarta, dan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat malam rekan-rekan, saya ke GT Cikatama terlebih dahulu, ada rekan Salam di sana. Bagaimana arus lalu lintas di sana malam ini, Salam? Ya, Randy dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, saat ini terpantau normal. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada siang hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas. Dan pada pagi hingga sore hari tadi memang juga sempat dilakukan skema rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu lajur dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Namun saat ini untuk pemberlakuan skema tersebut sudah dihentikan karena memang untuk saat ini sudah mengalami penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa, di mana hingga pukul 7 malam hari tadi sudah ada lebih dari 45.000 kendaraan yang sudah keluar Jakarta akan menuju ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Reni dan juga pemirsa, bahwa dari pihak PT Jasa Marga saat ini juga sudah mengurangi jumlah dari pintu gardu tol yang dioperasikan. Jika pada sore hari tadi pintu gardu tol yang dioperasikan ini sebanyak kurang lebih 22 pintu gardu tol, namun saat ini karena memang sudah terjadi penurunan jumlah volume kendaraan, saat ini jumlahnya hanya 19 pintu gardu tol yang dioperasikan agar nantinya ini tidak terjadi adanya antrian kendaraan yang menumpuk ketika melakukan pengetepan di pintu gardu tol Cikampek Utama 1 ini. Memang kalau kita bandingkan Randy dan juga pemirsa, antara hari ini dan juga hari kemarin ini jumlahnya memang tidak jauh berbeda, meskipun puncak dari arus mudik Nataru di Cikatama ini terjadi pada hari kemarin, namun jumlahnya ini memang tidak terlalu signifikan. Kalau pada hari kemarin dalam akumulasi 24 jam ini ada 53.000 kendaraan yang melintas, namun saat ini jumlahnya mengalami terus penurunan dan untuk rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Reni. Baik, dari Salam di GT Cikatama, selanjutnya kita ke Rudi Setiawan yang berada di jalur arteri Karawang. Rudi, selamat malam. Seperti apa situasi terkini di sana, Rudi? Ya, Reni dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk informasi di jalur arteri terkini saat ini masih diguyur hujan, Reni dan pemirsa. Untuk akses jalan di beberapa titik juga memang karena hujan di sini diguyur hujan yang cukup lebat, sampai saat ini belum berhenti hujannya. Akses jalan banyak yang digenangi oleh air, ya mulai bervariasi. Jadi perlu diwaspadai untuk di jalur arteri sendiri. Di antaranya itu di daerah mulai dari persimpangan, mulai keluar gerbang tol Karawang Timur itu perlu diwaspadai, ada genangan air setinggi kurang lebih itu ada seperti orang dewasa. Jadi kalau motor melintas di jalur arteri tersebut harus hati-hati.
Dan kami informasikan juga untuk arus volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cikampek atau ke arah timur yang menuju tujuan Jawa Tengah ataupun Jawa Timur ataupun dan Jawa Barat. Sampai saat ini terus mengalir rangkaian kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana para pengguna kendaraan untuk memanfaatkan liburan untuk Natal dan Tahun Baru. Adapun untuk informasi di Karawang sendiri, untuk aktivitas masyarakat lokal saat ini memang banyak yang merayakan Natal di tempat-tempat gereja. Di antaranya itu ada mulai dari di kota dan ada beberapa titik mulai di sepanjang jalan Pantura. Ini ada beberapa gereja-gereja yang sedang merayakan Natal untuk misa malam Natal pada perayaan Natal maksud saya. Dan kemudian Lina, untuk hujan saat ini kami himbau kembali masyarakat pengguna kendaraan motor khususnya agar berhati-hati karena di jalan beberapa titik di lokasi yang perlu diwaspadai yaitu di sepanjang jalan mulai Karawang Timur sampai pertigaan Dauan Cikampek itu ada beberapa titik yang tergenangi banjir. Jadi perlu baik, Rudi. Walaupun hujan masih padat ya, baik dari jalur arteri Karawang, selanjutnya kita akan ke stasiun Pasar Senen. Ada rekan Amrina Rida di sana. Seperti apa situasi arus lalu lintas di sana? Kepadatan penumpang maksud kami, Amrina? Ya, Reni dan juga pemirsa, untuk situasi di stasiun Pasar Senen pada malam hari ini tepat pada pukul 9:05 begitu ya, nampaknya memang sudah tidak seramai dan juga sepadat ketika kami pantau pada siang hari hingga sore hari tadi. Kalau kami pantau di area ruang tunggu, kursi-kursi tunggu, lalu juga di area pintu-pintu, ini sudah tidak terlalu padat seperti sore tadi, karena sore tadi penuh dengan calon penumpang yang akan naik kereta. Nah, untuk situasi sekarang ini di belakang kami adalah calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan ke beberapa kereta yang akan melakukan perjalanan dalam waktu terdekat, yakni adalah kereta Madiun Jaya menuju ke Madiun dan juga kereta Gumarang menuju ke Surabaya Pasar Turi. Nah, berdasarkan data sebenarnya Reni dan juga pemirsa, pada hari ini di stasiun Pasar Senen ada 14.000 orang yang melakukan keberangkatan, dan ini adalah data yang dihimpun oleh PT KAI Daerah Operasional 1 berdasarkan penjualan tiket hingga nanti tengah malam. Dan memang kalau berdasarkan data secara akumulatif begitu ya, tidak hanya di stasiun Pasar Senen, di Jakarta secara total ini ada 50.000 penumpang yang melakukan keberangkatan. Angka ini memang sudah cukup berkurang dibandingkan kemarin, namun memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, yang mana untuk hari-hari biasa di stasiun Pasar Senen hanya berkisar di antara 9.000 hingga 10.000 orang saja per harinya. Nah, untuk tiket sendiri, Reni, sebenarnya masih ada tiket yang tersedia, di mana dari 909.000 tiket yang disediakan oleh KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, saat ini sudah terjual 631.000 tiket. Artinya untuk keberangkatan dari Jakarta ini masih ada 200.000 lebih tiket yang bisa dibeli, baik itu dari keberangkatan stasiun Pasar Senen dan juga stasiun-stasiun lainnya. Reni. Baik, dari stasiun Pasar Senen selanjutnya kita ke Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam Mas Nugara, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, malam Teddy dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan memang untuk pergerakan penumpang pada malam ini masih terlihat cukup ramai, di mana di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta para penumpang masih melakukan validasi dokumen mereka seperti paspor dan juga tiket, dan juga memang pergerakan penumpang pada malam hari terlihat mereka yang bepergian menuju internasional, berbeda dengan pada pagi hari. Kalau pagi hari mereka bepergian menuju rute domestik. Ya, untuk rute favorit baik itu domestik dan juga internasional, dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat untuk domestik terdapat rute yaitu ke tujuan Bali, Medan, Makassar dan juga Yogyakarta. Namun untuk rute internasional masih didominasi untuk rute Singapura, Malaysia dan juga Jeddah. Ya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada tren penurunan sedikit pada hari ini. Pada hari ini tercatat sebanyak 165.000 pergerakan penumpang, diikuti dengan penerbangan pesawat sebanyak 1.131 penerbangan untuk rute domestik dan juga internasional. Memang jika pada kemarin itu sebanyak 178.000 pergerakan penumpang. Dan puncak arus libur sendiri sudah terjadi pada 3 hari yang lalu.
pengelola juga menghimbau kepada para penumpang untuk datang lebih awal 3 jam agar tidak terjadi tertinggal penerbangan pesawat. Demikian, Reni. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan semangat bertugas kembali rekan-rekan.